Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Bertemu kembali di hari kelima untuk bersama-sama mengkaji terjemah Quran Al-Fuadi. Baik, kita akan melanjutkan di ayat ke-6 surat Al-Baqarah. Setelah Allah menjelaskan di ayat 1-5, terutama di ayat 2-5 tentang orang-orang yang beruntung. Itu ciri-cirinya apa? Yang berarti kalau tidak seperti itu dia masuk golongan yang tidak beruntung. Lalu golongan yang tidak beruntung itu yang seperti apa? Di ayat ke-6 ini Allah membahasnya tentang orang-orang yang kebalikan dari ayat sebelumnya yang beriman, maka ini adalah orang yang ingkar terhadap kenabian Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi yang lain dan ingkar pada perintah-perintahnya. Kita lanjutkan di ayat ke-6 surat Al-Baqarah. Mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kufur. Siapa mereka? Ingat, di sini ada fa'il di bawah bisa kita lihat. Ada fa'il itu apa atau siapa. Jika dia benda hidup kita baca atau berakal kita sebut siapa. Jika itu benda mati atau tidak berakal nanti kita menyebutnya apa. Jadi kalau ada fa'il atau fa'alif titik mim kita baca apa atau siapa. Baik, kita kembali lagi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kufur. Siapa mereka? Alladzina, ini innalladzina, sungguh orang-orang kafaru yang kufur. Siapa mereka? Alladzina, ingat khobar kita baca adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, alladzina. Baik, kita ulangi. Innalladzina, sungguh orang-orang kafaru yang kufur. Siapa mereka? Adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka, alladzina. A'andzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka. Kita ulangi cara membacanya. A'andzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka, alladzina. Am lam tunzirhum, atau tidak memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka, alladzina. Ya, la yu'minuna, tidak akan beriman siapa mereka. Kita ulangi dari awal. Perhatikan cara membacanya. Simbol yang kita baca di sini fa'il, kita baca siapa karena berakal. Kho titik inna, ini kita baca adalah. Kemudian di sini ada fa'il lagi, kita baca siapa. Mem fa kita baca pada. Kemudian di sini ada fa alif titik mim, sama kayak fa'il, cuma dia tidak nampak. Nanti kita bahas. Ini kita baca siapa juga, mem fa sama kita baca pada. Di sini ada fa'il juga, kita baca siapa. Baik, kita ulangi. Innalladzina, sungguh orang-orang, kafaru yang kufur. Siapa mereka? Alladzina, adalah sawaun, sama saja, alaihim, bagi mereka. A'andzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad? Hum, pada mereka. Am lam tunzirhum,
atau tidak memperingatkan siapa kamu Muhammad hum pada mereka alladzina la yu'minuna tidak akan beriman siapa mereka alladzina. Ya, itu bacaan kata per katanya. Sekarang kita coba untuk menerjemah langsung dengan bahasa Indonesia penuh. Sungguh orang-orang yang, ingat dalam bahasa Indonesia subjek didahulukan, SPO, subjek predikat objek, berarti cara menerjemahkan. Sungguh orang-orang yang mereka kufur, jadi ambil dulu subjeknya. Sungguh orang-orang yang mereka kufur adalah sama saja bagi mereka. Apakah kamu Muhammad memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Nah, semoga Sobat Fuadi bisa memahami cara menerjemah dengan bahasa Indonesia penuh. Kita ulangi sekali lagi. Sungguh orang-orang yang mereka kufur adalah sama saja bagi mereka. Apakah kamu Muhammad memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Ini penerjemahan kata per kata tapi sudah full Indonesia. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah. Sekarang kita analisa kata per katanya dari sisi nahwu, kedudukan, i'rabnya dan tandanya. Inna kalimat huruf, ya, maknanya sungguh untuk menguatkan makna. Hukumnya mabni. Alladzina, ya, adalah isimnya inna. Ingat, inna ini punya isim dan punya khabar. Alladzina ini adalah isimnya inna. Isimnya inna, ingat, i'rabnya adalah nasab. Karena inna punya amal tangsibul isma wa tarfa'ul khabar. Ya, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Sehingga di sini isimnya i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya apa? Jangan keliru, jangan kita katakan tanda nasabnya fathah, keliru, karena alladzina itu isim mausul hukumnya mabni. Berarti i'rabnya di sini hanya dalam mahal, nasabnya hanya dalam mahal. Fathah pada alladzina ini adalah fathah karena dia mabni fathah, bukan tanda i'rab. Kafaru kalimat fi'il, fi'ilnya apa? Fi'il madhi. Di sini warnanya berarti kan warnanya hijau, dia fi'il. Fi'il madhi hukumnya apa? Fi'il madhi hukumnya mabni ada 3 macam, ada mabni fathah, dhammah dan sukun. Di sini kafaru mabninya mabni dhammah. Kenapa mabni dhammah? Karena dia bersambung dengan wawu jamak. Fi'il madhi ketika bersambung dengan wawu jamak maka menjadi mabni dhammah, ru ini. Kemudian wawunya ini adalah kalimat isim, perhatikan warnanya biru. Jadi kami sudah permudah untuk membedakan antara isim, fi'il dan huruf. Di sini wawunya biru. Berarti kalimat isim, namanya isim dhamir, hukumnya mabni, isim dhamir. Lalu kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il itu berarti i'rabnya harus rafa. Tapi ingat, dia adalah isim yang mabni karena isim dhamir, maka rafa'nya hanya dalam mahal. Berikutnya perhatikan di sini ada fi'il madhi dan fa'ilnya. Berarti disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai silah jumlah yang menjelaskan maknanya isim mausul. Jadi ingat, isim mausul nanti pasti diikuti oleh jumlah atau syibhul jumlah yang berkedudukan sebagai silahnya. Nah, berikutnya sawaun, ini adalah kalimat isim, kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari mana? Khobar dari isim mausul, ngeblank ada Pak Faisal. Jadi sawaun ini adalah kalimat, oke kita ulangi.
Kemudian sawaun ini adalah kalimat isim, ya, hukumnya mu'rab, kedudukannya sebagai khobar inna, titik inna, ini khobarnya inna, berarti dia terhubung ke sini. Alladzina ini isimnya inna, sawaun khobarnya inna. Kemudian ya, khobarnya inna, i'rabnya apa? Tadi sudah kita bahas. Inna ini punya amal menasabkan isimnya, merofakkan khobarnya. Berarti sawaun di sini dia harus rofa. Tanda rofaknya dengan dhammah ini un. Nah, mengapa pakai dhammah? Karena dia masuk kategori isim mufrad. Alaihim adalah susunan berupa jar majrur. Ala ini huruf jar, kemudian him adalah majrurnya. Berarti susunan jar majrur. Ala kalimat huruf, ya, warnanya merah, berarti hukumnya mabni. Him kalimat isim sebagai majrurnya di sini, tapi dia berupa isim dhamir yang hukumnya mabni. Ya, kita langsung jadikan satu saja, him, meskipun bisa juga kalau mau didetailkan hi dan mim, nah tapi ribet, jadi kita satu saja, him di sini isim dhamir hukumnya mabni, ya, kemudian tapi mahalnya mahal jar karena dia sebagai majrur dari alat. Berikutnya a'angzartahum, ini kalimatnya pendek tapi ada 4 kalimat berjejer di sini. A ini adalah kalimat huruf, angzar, ya, angzar ini adalah fi'il madhi, ta adalah isim fa'il, ya, isim dhamir sebagai fa'il, hum adalah isim dhamir sebagai maf'ul. A'angzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu, hum pada mereka. A ini kalimat huruf disebut dengan huruf istifham, kata tanya, hukumnya mabni, tidak perlu dibahas i'rabnya. Angzar ini adalah fi'il madhi, lihat warnanya hijau, kalimat fi'il, hukumnya mabni. Mabni apa fi'il madhi di sini? Ingat tadi sudah kita bahas, fi'il madhi ada 3 hukumnya, mabni, fathah, dhammah atau sukun. Dalam hal ini dia mabni sukun. Mengapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik berupa ta. Ya, jadi ini fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Berarti ta ini adalah isim dhamir yang hukumnya mabni, berkedudukan sebagai fa'il, berarti mahalnya mahal rafa', karena fa'il harus rafa'. Rafa'nya hanya dalam mahal karena isim dhamir berhukum mabni. Selanjutnya hum ini adalah isim dhamir juga, tapi mahalnya mahal nasab karena kedudukannya sebagai maf'ul. Kita ulangi, hum kalimat isim, hukumnya mu'rab, ya, hukumnya, maaf, kalimat isim, isimnya isim dhamir, hukumnya mabni. Jadi hum ini kalimat isim, isim dhamir, hukumnya mabni. Kemudian dia tapi tetap punya kedudukan yaitu sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus rafa'. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya tidak ada karena dia mabni. Berarti rofaknya hanya dalam mahal saja. Baik, selesai a'angzartahum. Kita lanjut. Am lam tungzirhum, atau tidak memperingatkan siapa kamu hum pada mereka. Am ini huruf. Ya, perhatikan ini ke sini. Am ini kalimat huruf. Lam juga huruf, berarti hukumnya sama-sama mabni. Am ini huruf ataf untuk menghubungkan kalimat lam tungzirhum dengan angzartahum. Lam ini adalah huruf untuk meniadakan maknanya tungzirhum, huruf nafi, tapi dia nafinya nafi harfu qalbin, jadi merubah maknanya menjadi makna madhi. Nah, ini nggak perlu kita bahas dulu. Yang penting di sini maknanya tidak. Kemudian lam, ingat dia juga huruf jazm. Jadi ini kalimat huruf punya banyak sebutan. Harfu nasbin, harfu jazmin, maaf. Lam harfu jazmin, huruf jazm. Yang kedua, harfu qalbin, merubah maknanya fi'il mudhari' menjadi bermakna madhi, yang ditiadakan makna madhi. Harfu nafyin, meniadakan harfu qalbin, dan juga dia disebut dengan
Ini yang perlu kita ingat. Harfu jazmin berarti punya efek apa? Menjazmkan fi'il mudhari setelahnya. Maka perhatikan di sini tungzir ini adalah fi'il mudhari. Oh ya, baik sobat Fuadi, jangan lupa kalau ada lam pasti setelahnya itu fi'il mudhari. Ya, tidak mungkin ada fi'il yang lain. Tungzir ini fi'il mudhari yang kemasukan lam, kemasukan huruf jazm atau kemasukan amil jazim, berarti fi'il mudhari'nya ini adalah jazm. Nah, ini mudhari' titik 2 jim, fi'il mudhari' sedang jazm, ya. Tanda jazmnya dengan apa? Di sini dengan sukun. Mengapa? Karena dia masuk kategori fi'il mudhari' shahihul akhir. Hum, ya, sebelum kita bahas hum, ingat fi'il harus punya fa'il. Mana fa'ilnya? Lah, ada di sini namanya dhamir mustatir. Dhamir yang tersimpan berupa apa? Berupa anta. Kalau dimunculkan berupa anta. Indikatornya apa? Ini di depan pakai tak. Tapi ini bukan dhamir. Dhamirnya tersimpan, tidak nampak. Bukan tak, ini bukan. Tak ini hanya indikator saja. Tapi dhamirnya tidak nampak. Disebut fa'il berupa dhamir mustatir. Kita singkat fa alif fa'il titik mim. Mimnya ini mustatir. Berarti fa'il yang tidak nampak, tersimpan di sini. Ya, kalau dimunculkan munculnya anta, kamu. Atau tidak memperingatkan siapa kamu. Ya, hum di sini isim dhamir, ingat warnanya biru, kalimat isim adalah berhukum mabni, ya, isim dhamir, tapi kedudukannya sebagai maf'ul. Maf'ul i'rabnya harus nasab, berarti nasabnya hanya dalam mahal. La yu'minuna, la kalimat huruf nafi biasa, tidak punya amal, hukumnya mabni. Yu'minuna fi'il mudhari', fi'il mudhari' yang tidak didahului amil nasib maupun jazim, karena la ini tidak punya amal sehingga i'rabnya harus rafa. Maka di sini mudhari' titik 2 ra, mudhari' yang i'rabnya rafa atau marfu, ya. Berarti di sini yu'minuna i'rabnya rafa, tanda rafanya dengan apa? Nun. Karena itu nun di sini kita warnai dengan hijau karena dia adalah tanda i'rab dari fi'il mudhari' ini. Jadi nun ini adalah tanda i'rab rafa dari fi'il mudhari' ini, ya. Nah, kemudian fi'il selalu butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu ini. Wawu ini disebut wawu jamak. Oh, tadi ada yang kelewat. Yu'minuna ini adalah fi'il mudhari' yang i'rabnya rafa karena tidak didahului amil nasib maupun jazim. Tanda rafanya dengan tetapnya nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak ataupun ya muannas mukhatabah. Dalam hal ini dia bertemu dengan ini, wawu jamak. Maka wawu jamak ini adalah kalimat isim, maka warnanya biru. Isim yang hukumnya adalah mabni karena isim dhamir, kedudukannya sebagai fa'il, ya. Fa'il i'rabnya harus rafa, namun rafa'nya hanya dalam mahal karena wawu isim dhamir yang mabni. Baik, sudah lengkap. Kita ulangi. Innalladzina, sungguh orang-orang kafaru yang kufur, siapa mereka? Alladzina adalah sawaun, sama saja, alaihim bagi mereka alladzina, a'angzartahum, apakah memperingatkan siapa kamu Muhammad, hum pada mereka, am lam tungzirhum, atau tidak memperingatkan siapa kamu Muhammad, hum pada mereka, la yu'minuna, tidak akan beriman siapa mereka. Kita terjemah. Sungguh orang-orang yang mereka kufur adalah sama saja bagi mereka, apakah kamu Muhammad memperingatkan mereka atau kamu tidak memperingatkan mereka, mereka tidak akan beriman. Ayat ini adalah tentang orang-orang yang sudah benar-benar mendarah daging kekufurannya, sehingga Rasulullah sebagai nabi yang sangat ingin untuk umatnya beriman itu terkadang sangat bersedih hati karena mengapa kok mereka tidak beriman. Maka ayat ini memberikan kelapangan kepada Rasulullah
janganlah bersedih, seakan-akan begitu, janganlah bersedih. Memang orang yang sudah kafirnya mendarah daging itu ya sama saja mereka mau diperingatkan ataupun tidak. Baik Sobat Fuadi rahimakumullah, kita telah menyelesaikan pembahasan terkait ayat ke-6 dari surat Al-Baqarah yang ini menjadi ketentraman bagi Rasulullah. Dan ingat, ayat ini mengingatkan kita bahwa hidayah memang benar-benar dari Allah. Kita sebagai manusia hanya berupaya untuk berdakwah, melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Rasulullah SAW, dan itu tugas kita bersama. Apakah mereka akan mendapatkan hidayah atau tidak, kita serahkan kembali kepada Allah, karena tugas kita hanyalah menyampaikan. Nah, demikian Sobat Fuadi, semoga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan semoga kita istiqomah untuk tetap ngaji Fuadi. Yang belum subscribe, belum share, silahkan subscribe, share, dan bantu kami dengan memberikan saran masukan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.